Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Perkenalkan, saya Dewi Puspitasari, SPSI MSI, dosen tetap program studi S1 Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Semarang dengan NIDN 0602089101. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka uji kompetensi peserta pendidikan profesi dosen atau UKTPT bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Pada pemaparan ini, saya akan menjelaskan proses pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Psikologi Industri dan Organisasi dengan kode mata kuliah PSI 25024 pada semester gasal tahun akademik 2025/2026. Mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi merupakan mata kuliah wajib pada program studi S1 Psikologi dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep-konsep dasar psikologi industri dan organisasi, meliputi perilaku individu, kelompok, dan organisasi dalam konteks dunia kerja. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari berbagai fenomena psikologis di lingkungan kerja serta penerapan prinsip-prinsip psikologi untuk meningkatkan efektivitas individu maupun organisasi. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS, mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan CPL 3, yaitu lulusan mampu menguasai konsep dasar teori psikologi untuk mendeskripsikan berbagai fenomena psikologi pada level individu, kelompok, organisasi, dan komunitas. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK 2 adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar teori psikologi untuk mendeskripsikan fenomena pada latar organisasi dan sosial dalam level individu, kelompok, komunitas. Untuk mencapai CPMK tersebut, mahasiswa mempelajari 2 sub CPMK, yaitu pengantar dan perilaku individu dalam organisasi serta dinamika individu dalam kelompok dan organisasi. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, saya menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkuliahan. RPS disusun berdasarkan keterkaitan antara CPL, CPMK, sub CPMK, strategi pembelajaran, metode asesmen, dan indikator ketercapaian pembelajaran sehingga seluruh proses pembelajaran terarah pada pencapaian kompetensi mahasiswa. Pembelajaran diselenggarakan menggunakan pendekatan blended learning, yaitu mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Sebelum mengikuti perkuliahan, mahasiswa dapat mengakses berbagai perangkat pembelajaran melalui Learning Management System atau LMS yang meliputi RPS, kontrak perkuliahan, bahan ajar, media presentasi, referensi pendukung, serta penugasan. Dengan demikian, mahasiswa memiliki kesempatan mempelajari materi terlebih dahulu sehingga proses pembelajaran di kelas menjadi lebih aktif, efektif, dan bermakna. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan pendekatan Student Center Learning atau SCL yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar. Melalui pendekatan ini, mahasiswa didorong untuk berpikir kritis, berkolaborasi,
berkomunikasi secara efektif, serta mampu menghubungkan konsep psikologi industri dan organisasi dengan berbagai permasalahan nyata di dunia kerja. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, saya menggunakan berbagai metode pembelajaran, antara lain ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, presentasi, tanya jawab, simulasi, dan project based learning atau PJBL. Melalui berbagai metode tersebut, mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu menganalisis berbagai kasus nyata, bekerja sama dengan tim, serta menyusun alternatif solusi berdasarkan pendekatan psikologi. Dalam mendukung proses pembelajaran, saya memanfaatkan berbagai media pembelajaran seperti Learning Management System atau LMS, Microsoft Teams, Zoom Meeting, email, dan WhatsApp Group sebagai sarana komunikasi, distribusi materi, pengumpulan tugas, serta pemberian umpan balik kepada mahasiswa. Selain itu, saya juga menggunakan media evaluasi interaktif seperti Kahoot dan Quizizz untuk meningkatkan motivasi, partisipasi, serta keterlibatan mahasiswa selama proses pembelajaran. Proses penilaian dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Penilaian tidak hanya berorientasi pada hasil akhir saja, tetapi juga memperhatikan proses belajar mahasiswa melalui berbagai bentuk asesmen, sehingga ketercapaian pembelajaran dapat diukur secara objektif, transparan, dan berkesinambungan. Sesuai dengan RPS, komponen penilaian terdiri atas tugas sebesar 30%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester sebesar 40%, dan presensi sebesar 10%. Selain itu, mahasiswa diwajibkan memenuhi kehadiran minimal 80% sebagai salah satu syarat mengikuti evaluasi pembelajaran. Seluruh hasil asesmen disertai umpan balik sebagai bahan refleksi dan perbaikan proses belajar mahasiswa. Melalui proses pembelajaran yang dirancang secara sistematis, saya berharap mahasiswa tidak hanya menguasai konsep-konsep psikologi industri dan organisasi, tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah, serta mampu mengaplikasikan ilmu psikologi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di dunia kerja secara profesional. Sebagai dosen, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran melalui inovasi, metode pembelajaran, pemanfaatan teknologi, serta evaluasi dan refleksi pembelajaran secara berkelanjutan, agar proses pembelajaran semakin adaptif, efektif, dan berpusat pada mahasiswa. Berikut ini, saya akan menampilkan cuplikan video pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi sebagai implementasi dari perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen pembelajaran yang telah saya jelaskan. Selamat menyaksikan. Oke, baik teman-teman semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua ya. Semoga hari ini teman-teman dalam kondisi sehat ya, berbahagia ya. Terima kasih sudah hadir tepat waktu ya di perkuliahan kali ini. Sebelum memulai perkuliahan, mungkin kita satukan niat dulu ya, bahwa memang kehadiran kita di sini adalah untuk belajar, begitu ya. Semoga di dalam prosesnya teman-teman diberikan kemudahan ya, kemudian diberikan kelancaran ya di dalam proses pembelajaran ini. Dan mari sebelum memulai perkuliahan kita awali dengan berdoa bersama.
berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Amin. Oke, jumpa lagi ya di mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi, yang mana kali ini kita akan belajar ya mengenai OCB. Kemudian saya ingin mengajak teman-teman untuk apersepsi, jadi kita menyatukan atau membangun ya persepsi tentang bagaimana sih pentingnya OCB gitu ya. Jadi ketika diibaratkan ya organisasi ini seperti halnya kapal besar ya yang sedang berlayar menuju tujuan tertentu. Nah, organisasi ini akan berjalan lebih baik ketika setiap anggota itu tidak hanya menjalankan tugas dan perannya saja, atau kita bilangnya job desk gitu ya. Jadi tidak hanya itu, tetapi juga bagaimana ya orang di dalamnya itu turut serta saling membantu, kemudian peduli dan juga bekerja sama gitu ya. Nah, menurut kalian perilaku apa yang membuat organisasi itu menjadi lebih efektif dan harmonis? Menurut kalian apa? Saling tolong menolong, Bu. Oke, saling tolong menolong ya. Baik, jawaban yang bagus sekali ya. Jadi saling tolong menolong itu sangat diperlukan ya di dalam organisasi. Terlebih kita kenal bahwa kita itu individual differences ya. Jadi kita dibentuk dari berbagai aspek ya tentang kehidupan tertentu, dari lingkungan tertentu ya, terkait pengalaman, pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan kenal lebih lanjut ya mengenai OCB. Kenapa sih kok perlu gitu ya mempelajari OCB sendiri? Ya, karena organisasi yang keren ya itu bukan hanya berbicara mengenai jabatan saja, atau misalkan si A menduduki satu jabatan tertentu gitu ya, terus dianggap wah keren gitu. Bukan hanya itu ya, tetapi organisasi yang keren ya ini adalah yang memiliki individu yang mau gitu ya membantu temannya, yang bertanggung jawab ya, yang tetap positif gitu apapun tugas ya, kemudian apapun nanti perubahan yang terjadi di organisasi, dia akan tetap gitu ya berpikiran positif bahwa memang oh ini demi kebaikan organisasi gitu ya. Kemudian kompak dalam hal positif ya gitu ya, bukan yang kompak kemudian tiba-tiba absen gitu ya, atau misalkan bolos gitu ya, bukan itu. Kemudian peduli dengan organisasi. Jadi macam-macam aspek ini sangat mempengaruhi gitu ya bagaimana organisasi itu bisa efisien atau bisa menuju suatu tujuan tertentu gitu ya. Nah, OCB sendiri ini adalah kontribusi kecil yang dilakukan secara sukarela, tulus dan melebihi peran formal untuk memberikan dampak besar kepada organisasi. Nah, kemudian relevansinya apa gitu ya di abad ke-21 sekarang ini ya. Mungkin kalau teman-teman belum pada tahu ya, di abad atau era 21 ini kita semua dimudahkan oleh teknologi. Kemudian globalisasi ya. Nah, organisasi itu tidak hanya butuh orang yang pintar saja. Gitu. Jadi organisasi itu perlu gitu ya orang yang punya ya etika yang baik, peduli dengan temannya, yang bisa menjaga komitmennya terhadap organisasi seperti itu. Jadi kita bisa cermati bersama bahwa kepemimpinan, jadi bagaimana kita mampu membangun ya atau mampu untuk memimpin dan juga bekerja sama dengan rekan kerja gitu ya, dengan bawahan ataupun atasan, itu juga sangat penting gitu. Kemudian budaya organisasi ini mampu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan sehat begitu. Kemudian kepuasan kerja, kita tahu bahwa ketika kita puas gitu ya dengan
kita kerja di situ, maka akan muncul motivasi yang tinggi gitu ya, dan juga kita akan sungguh-sungguh gitu untuk sama-sama mencapai tujuan organisasi tersebut. Kemudian terkait komitmen organisasi, bagaimana menumbuhkan loyalitas dan juga rasa memiliki terhadap organisasi itu sangat penting sekali gitu ya. Atau mungkin kita menyebutnya self belonging. Jadi rasa memiliki gitu ya terhadap organisasi. Jadi kalau organisasi tersebut dijelek-jelekin, kita kok kayak ngerasa sakit ya gitu. Kemudian kesejahteraan psikologis, bagaimana menjaga kesehatan mental dan juga meningkatkan produktivitas karyawan. Oke, selanjutnya dari penjelasan saya tadi ya, OCB itu apa teman-teman? OCB itu apa? Kalau untuk bahasa umum mungkin itu kayak perilaku ingin membantu atau bergaul dengan organisasi. Oke, ada lagi ya? Yang saya tahu OCB itu kayak perilaku yang tulus secara sukarela yang kita berikan kepada suatu kelompok atau perusahaan untuk mencapai tujuan bersama. Oke, baik. Terima kasih, jawabannya bagus sekali ya. Jadi kita pahami ya bahwa OCB ini adalah perilaku sukarela tanpa mengharap imbalan apapun. Jadi kita melakukan itu secara ikhlas gitu ya, tanpa mengharap nanti aku dapat bonus gak ya gitu, atau aku dapat tambahan gak ya gitu. Kemudian tanpa diawasi bos pun kita akan melakukan itu, misalkan menolong teman gitu ya, tanpa ada bos nih gitu ya. Kecuali kalau misalkan kita bantu teman, kalau pas ada bos ini beda cerita gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Belum? Oke. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan ya tokoh dari OCB ya. Jadi ada beberapa tokoh ya, ada Organ, Potsakov dan McKenzie, yang mana Organ sendiri pada tahun 2006 ini mengatakan bahwa OCB ini adalah perilaku sukarela yang mana tidak tercantum di dalam job desk gitu ya, tetapi perilaku tersebut memberikan manfaat positif bagi organisasi. Ya, sampai sini kalian bisa membayangkan ya. Kemudian bersifatnya itu sukarela, tidak memperoleh penghargaan ya, kemudian mendukung efektivitas dari organisasi, dan juga yang dikenal dari OCB ini adalah extra role behavior. Jadi perilaku di luar tanggung jawab formal individu dalam organisasi. Kemudian menurut Robbins juga sama gitu ya. OCB ini adalah perilaku pilihan yang tidak menjadi bagian dari kewajiban formal karyawan. Namun ya dikatakan bahwa OCB ini berfungsi untuk organisasi tersebut supaya lebih efektif gitu ya. Nah, di dalam 3 dekade terakhir penelitian ya, riset mengenai OCB ini semakin mendapatkan perhatian khusus ya, karena kita tahu ya bahwa OCB ini semakin lekat gitu di era abad sekarang ini gitu. Jadi ringkasan ya mengenai OCB ini adalah perilaku sukarela yang dilakukan individu di luar ya tugas formalnya tanpa mengharap imbalan, namun memberikan manfaat positif bagi perusahaan. Baik teman-teman semuanya, kali ini kita akan melakukan role play ya terkait materi yang sudah saya jelaskan tadi mengenai OCB. Jadi kita tahu bahwa OCB itu terdiri dari 5 dimensi ya. Masih ingat apa saja? Apa saja? Altruisme, courtesy, dan juga civic virtue. Nah, berikutnya tugas teman-teman yaitu
Di dalam kelompok, teman-teman yang pertama membuat satu situasi sederhana, ya, di lingkungan kerja ataupun di organisasi, ya, atau misalkan di sekolah, ya. Jadi pilih dulu situasinya apa nih, gitu ya. Yang kedua, teman-teman nanti memerankan perilaku sesuai dengan dimensi yang didapat. Apakah itu terkait sportsmanship, ya, atau civic virtue. Dan juga nanti teman-teman maju ke depan untuk role play selama 3 sampai 5 menit gitu ya. Dan yang terakhir nanti teman-teman menjelaskan nih ya nilai-nilai yang didapat itu apa dari masing-masing dimensi OCB. Begitu. Bisa dipahami sampai sini ya? Baik teman-teman, gimana diskusinya sudah selesai? Sudah siap untuk role play teman-teman? Oke. Dari mana dulu nih yang maju? Oke, ya. Sini ayo kelompok 1 silahkan maju. Oh iya. Aku udah cari-cari jurnal, tinggal rapiin aja dikit nih. Kalau kamu? Oh iya, maaf ya, aku lupa ngertiin tugasnya. Loh, kenapa? Selesai. Soalnya kemarin ibuku tuh lagi sakit, terus aku harus bolak-balik ke rumah sakit. Oh. Terus aku mau buka laptopku error. Oh, pantesan kamu gak pernah respon grup dari kemarin. Iya, sebenarnya aku tuh mau begadang kan kemarin, tapi pas aku buka filenya, itu tuh filenya nggak bisa dibuka. Terus yang belum selesai bagian mana? Bagian kesimpulan sama PPT. Oh, kalau gitu aku udah selesai nih punya aku bisa nih bantuin kamu bikin kesimpulannya gimana? Nanti tugas kalian tambah banyak dong. Ya nggak apa-apa, kita kan satu kelompok, daripada besok waktu presentasi kita keteteran belum selesai semuanya ya kan? Iya sih, tapi kalian yakin nggak keberatan? Nggak apa-apa. Kamu gimana? Nanti aku bantuin kerjain PPT-nya sama pokok. Nanti kamu tinggal cek referensi sama yang belum aja tuh biar besok presentasinya maksimal. Tadi aku kerjain yang bagianku. Tadi kalian kalau mau nambahin makasih banget ya. Iya, makanya kan kalau ada apa-apa tuh jangan dipendem gitu loh, bilang aja di grup, diomongin itu biar kita bisa ngerti kan, jadi kita bisa saling bantu. Oke, makasih banyak ya. Iya. Sama-sama, semangat. Iya. Selamat malam teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktu. Hari ini kita akan melakukan evaluasi tentang penjualan target bulanan kita. Saya melihat di data penjualan bulanan kita menurun sebesar 85%. Mungkin dari teman-teman ada saran atau masukan agar penjualan kita di bulan depan bisa mencapai target bulanan.
Oke Pak, baik. Saya izin masuk ya Pak. Ya. Kalau untuk penjualan bulan ini memang betul ada beberapa penurunan ya, seperti Bapak tadi sebutkan sekitar 89% penurunan. Kemungkinan penurunan tersebut itu setelah saya telusurin dan beberapa tim dan teman-teman itu memang dari bagian kemungkinan di content creator atau pemasaran dari engagement. Jadi tim engagement atau tim content creator itu kurang melakukan bentuk kayak konten di luaran sana melalui sosial media itu sangat-sangat jarang mereka itu mengadakan konten gitu. Jadi masalah utama dari penurunan penjualan sendiri sih di itu sih di konten bagian konten creator atau engagement. Oke, menanggapi saran berikutnya, saya juga melihat engagement media sosial kita menurun drastis. Apakah ada saran untuk kedepannya kita sistem promosinya bagaimana agar penjualan kita dapat meningkat di bulan depan? Mungkin izin menjawab lagi ya Pak. Kalau emang untuk promosi ke depan, mungkin untuk bagian divisi dari content creator atau engagement ini, Aku bakal ngajuin cuti, aku ada keperluan mendadak nih. Kira-kira pada tanggal tersebut teman-teman ada nggak yang bakal bisa backup kerjaan aku? Kira-kira yang kerjaannya senggang di waktu tersebut dan nggak banyak kerjaannya, kira-kira ada yang nggak? Nah, aku sih masih ada kerjaannya. Aku juga masih ada kerjaan. Aku ini sih aku udah selesai semua sih. Oh jadi kamu tanggal tersebut bisa nih? Bisa. Kira-kira kamu keberatan nggak? Enggak kok, aman aja. Kalau misalnya kamu nggak keberatan, aku langsung bakal ngajuin ke atasan aku biar tanggal tersebut di ACC dan aku langsung bilang aja ke dia. Gitu. Iya. Jadi kamu nggak keberatan ya? Enggak, Aku aman aja sekarang kok. langsung ngajuin ke atasan aku ya. Selamat siang bos. Iya gimana? Aku di tanggal 25 April ini bakal ngajuin cuti ini. Tugas pada minggu ini bakal selesai secepatnya dan juga ada karyawan yang bakal nge-backup pada tanggal tersebut. Namanya itu kayak kira-kira bisa nggak? Bisa aja sih mas, yang penting udah dikomunikasiin sama temennya itu buat backup kantor tersebut. Ini dari saya mungkin tanda tangan aja, nanti kasih ke kakaknya. Ya. Demikian pemaparan saya mengenai proses pembelajaran pada mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi sebagai bagian dari unjuk kerja dalam sertifikasi dosen tahun 2026. Melalui perencanaan pembelajaran yang sistematis, pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student center learning, serta asesmen yang dilakukan secara objektif dan berkelanjutan, saya berkomitmen untuk menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas, inovatif, dan mampu mendukung tercapainya capaian pembelajaran lulusan. Saya berharap proses pembelajaran yang saya laksanakan tidak hanya membekali mahasiswa dengan penguasaan konsep psikologi industri dan organisasi, tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah, serta profesionalisme yang dibutuhkan di dalam dunia kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu.